Selamat siang, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga Anda sehat dan selalu bahagia dan dapat menjalankan aktivitas Anda dengan baik dan menghasilkan hasil yang kita harapkan bersama. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Untuk Anda bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di Facebook fanpage kami Anda bisa like di indonesiabelajar.id. Karena di channel-channel tersebut Anda bisa update seputar informasi seminar-seminar online yang Indonesia Belajar selenggarakan atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan Indonesia Belajar. Baik, sahabat pembelajar, di hari Kamis seperti biasa jam 2 siang kita akan bertemu dengan seorang yang luar biasa. Beliau adalah storyteller, writer, dan outdoor, dan juga Kepala Sekolah TAA Pinang Ranti, Jakarta Timur. Beliau adalah Mas Danang Priadi, SPD MM CTM, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang, Mas Danang. Semangat pagi, salam sehat dan bahagia selalu. Ya, oke. Penampilan Mas Danang hari ini terlihat beda dengan topi khas dari Kalimantan ya, dan kostumnya Betawi. Oke, sangat Indonesia. Oke. Jadi ini Untuk pura-puranya mau berpakaian Palestina atau Timur Tengah, tetapi rupanya udah ketebak. Berarti ini nanti nggak cocok, harus ganti kostum ini. Mungkin harus pakai jubah, sama mungkin pakai topi Pak Haji. Nanti harus nyari pinjem Pak Haji nih, supaya itu supaya kelihatan kayak Timur Tengah. Tapi kaosnya itu sudah kaos yang beli dari ini loh, ini apa itu DS itu dari Dead Sea, dari Laut Mati nih. Udah kaos ini asli dari Palestina, dari Israel ya, Timur Tengah sana ya. Nah, ini salah satu yang nanti kita bicarakan. Mas berarti potensi ya. Oke. Nah, seperti biasa sebelum Mas Danang mulai, saya ingatkan dulu untuk Anda, sahabat pembelajar yang ingin nanti bertanya, silakan tulis di Zoom group chat atau nanti bisa buka mic, sekaligus kalau bersedia buka kamera. Dan jangan lupa untuk Anda yang belum follow Instagramnya Mas Danang, silakan follow di @danang_priadi27. Dan siang hari ini kita akan bahas tema apakah bakat sama dengan potensi. Gimana nih Mas Danang soal ini? Apakah bakat sama dengan potensi? Ya, kita banyak belajar nanti apa yang dimaksud dengan potensi itu. Apakah potensi sama dengan bakat atau talenta? Lalu bagaimana menemukan potensi? Lalu apa yang sebenarnya dimaksud dengan apakah itu passion, purpose, potensi ya. Purpose dulu, lalu potensi, lalu passion. Baik, kita yang pertama bicara dulu soal definisinya, supaya nanti gampang kita untuk mengembangkannya. Jadi, kalau menurut Kamus Inggris Indonesia, Indonesia Inggris, John Ecole Hasan Sadili, yang namanya talenta itu adalah bakat atau pembawaan. Tapi yang dimaksud dengan potensi adalah kemampuan atau kesanggupan. Nah, akan kita lihat sebetulnya potensi itu apa. Kalau dilihat dari kamus yang lain ya, Merriam-Webster Dictionary, potential is something that can develop or become actual. Jadi potensi itu adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Contohnya apa? Benih. Benih itu kalau didiamkan ya benih aja jadi satu. Tetapi bisa menjadi hutan kalau benih itu lalu dikembangbiakkan. Karena benih itu kemudian jadi pohon, pohonnya berbuah, buahnya menjadi biji-bijian, biji-bijiannya tersebar, akhirnya jadi hutan. Sama dengan kalau satu hal misalnya boleh dikatakan padi. Padi waktu satu biji itu ya hanya padi saja.
tetapi begitu tumbuh menjadi banyak, lalu padi itu menjadi luar biasa. Maka ada yang dikatakan kalau puisi ya, mati satu tumbuh 1000. Karena apa? Memang untuk menjadi berkembang kadang harus berkorban, yaitu dengan mati. Sama nanti kalau potensi itu dikembangkan, orang harus berusaha. Saya bisa lulus S2 karena waktu itu saya mau belajar kuliah sore hari. Sudah bekerja pagi hari, saya harus mengambil waktu kuliah sore sampai malam. Sehingga kadang-kadang sambil ngantuk-ngantuk gitu ya, berkorban ya. Nah, potensi ini dikembangkan bagi kebaikan banyak orang. Jadi nggak untuk sendiri. Sekarang saya menjadi kepala sekolah, berarti saya harus ngayomi guru, karyawan saya, masalah mereka juga masalah saya. Sehingga apa yang kita ambil ini, potensi untuk memimpin ini istilahnya, nah ini juga ada efek bahwa kita harus memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, sama dengan petani, nelayan, tukang bangunan, penulis, musisi, pengkhotbah, atau mungkin ya banyak tentara, satpam, polisi, dan seterusnya. Jadi semua akhirnya bermanfaat bagi orang lain. Nah, sama, waktu Soekarno-Hatta itu diam, itu mungkin nggak akan terkenal setelah diculik oleh para pemuda Kerangas Dengklok, ya. Ya, mungkin pernah pada ke sana, kalau belum ya boleh ke arah Karawang sana ya, Karawang Barat itu ada Rangas Dengklok. Nah, lalu diminta supaya memproklamirkan Indonesia, sehingga pagi harinya diproklamasikanlah Indonesia. Nah, potensi yang membuat Indonesia merdeka itu nggak akan muncul kalau nggak didorong oleh pemuda-pemuda untuk langsung memproklamasikan Indonesia itu, gitu. Sehingga dia menjadi proklamator. Nah, batu yang bagi kita biasa aja, mungkin bagi seniman bisa diukir menjadi misalnya, entah itu kalau di Candi Borobudur menjadi patung-patung, entah itu patung Buddha, dan seterusnya. Bahkan patung Buddha pun macam-macam. Ada yang sedang bersemedi, ada yang mungkin sedang tiduran. Nah, itu namanya batu berpotensi menjadi sesuatu kalau itu di-actionkan, dinyatakan, dibuat. Ya. Nah, diri kita yang sekarang ini pun juga sebetulnya bukan diri kita yang sejatinya, yang dulu mungkin waktu kecil lahir belum bisa ngomong, belum bisa jalan. Nah, sekarang kita sudah bisa, itu karena sudah dikembangkan. Belajar jalan, belajar lari, belajar ngomong. Nah, itu artinya itu potensi. Tapi kalau misalnya kita ya, kita ini pintar ngomong, itu baru istilahnya pembawaan. Tapi kalau kita akan menjadi lebih bagus lagi, nah mungkin dengan diajarin gimana intonasinya, gimana gesturnya, mimiknya, sehingga lalu menjadi luar biasa. Waktu saya itu juara puisi, nggak mungkin saya menjadi juara kalau saya nggak berlatih, saya nggak mengembangkan bagaimana intonasi tinggi rendahnya, penghayatan terhadap naskah puisi. Sama waktu saya menjadi juara 1 menulis naskah drama radio, nggak mungkin akan menjadi juara kalau saya nggak ikut training, nggak ikut workshop, lalu nggak ikut lomba. Dengan ikut lomba diajarin gimana memilih katakan lagu-lagunya atau mungkin ceritanya, narasinya. Nah, apa yang saya pilih karena pengalaman saya, sehingga pengalaman itu mendapat nilai plus. Plusnya saya ceritanya itu original, sehingga lalu saya menangkan menjadi juara 1 menulis naskah drama radio. Andaikan saya nggak ikut training, saya nggak ikut lomba, nah itu hanya jadi potensi doang, tetapi tidak dikembangkan. Nah, atau jadi bakat doang, tapi tidak dikembangkan. Dikembangkan akhirnya menjadi potensi. Nah, kalau kita lihat bakat, apa bedanya dengan potensi? Bakat adalah ketika seorang individu meraih hasil yang luar biasa hebat dalam suatu bidang yang pencapaian tersebut tidak sepenuhnya ya dijelaskan oleh faktor lain seperti kerja keras, keberuntungan, atau nepotisme. Maka kita menyebut orang yang berhasil tersebut sebagai orang yang berbakat atau talented. Jadi kalau kita misalnya naik kelas, nah mungkin itu ya kita berarti mampu. Dengan kita ikut belajar, kita bisa naik kelas. Tetapi kalau kita mau belajar lebih, kita ikut misalnya bimbingan belajar, bimbel, lalu
akhirnya kita menjadi juara. Nah, itu artinya mengembangkan potensi atau kemampuan yang biasa-biasa saja. Nah, kalau potensi tadi adalah bakat dalam kondisi menunggu dikeluarkan. Talent is overrated. Ya, itu kata Geoff Kelvin ya. Bakat itu tidak ada atau minimal bakat itu tidak penting. Latihan dan kerja keras adalah segala-galanya. Nah, saya nggak akan mungkin jadi juara pidato kalau saya nggak pernah ikut lomba-lomba pidato, nggak ikut pernah belajar gimana caranya berpidato, sehingga pada waktu tampil lomba nggak maksimal. Tapi dengan mengatakan, datang untuk menang. Nah, itu salah satu trigger aja. Gimana cara memenangkan, mungkin itu istilahnya membuat trailer di depan. Kayak Muhammad Ali yang bilang, I'm the best, I'm the champion of the world. Dengan dia mengaku dia sebagai juara, maka lawan-lawannya sudah merasa kalah mental duluan. Kadang-kadang mental ini juga penting. Sekarang ini saya pakai baju ini, ya, ini adalah belajar MC, karena besok di tempat ini, Tanjung Barat ini, saya akan menjadi MC pada hari Minggu. Sehingga saya harus berlatih, supaya nanti acaranya lancar dan bagus. Nggak mungkin acara bisa lancar bagus, kalau kita nggak berlatih, kalau kita nggak mengasah diri. Maka tadi dikatakan bahwa latihan dan kerja keras adalah segalanya. Kita punya bakat, tapi kalau nggak dikembangkan ya nggak bisa. Waktu saya lomba matematika bisa juara 1 dari 7.000 orang, itu karena saya berlatih, nyoba-nyoba terus. Gimana ya caranya? Cara hitung-hitungan paling gampang. Karena sudah jadi biasa, lalu kita lomba dengan tenang, maka bisa menangkan. Dan boleh saya sampaikan di sini, saya juara 1 dalam bidang apapun, bukan karena saya pintar, bukan saya hebat, tapi karena saya tekun. Juara 1 kuliah pun juga karena saya banyak belajar. Belajar dari teman, belajar dari guru, belajar dari soal-soal dan latihan. Jadi dikatakan latihan dan kerja keras adalah segalanya, karena bisa mengubah yang bakat itu menjadi berpotensi lebih. Ya, misalnya dalam politik kita bisa lihat, mungkin Bapak Presiden Joko Widodo bagaimana ya, atau Barack Obama, atau Angela Merkel ya, Perdana Menteri ya, atau musik kita lihat gimana ADMS, atau mungkin Celine Dion yang terkenal dengan lagunya itu ya, waktu dia di kapal Titanic itu. Nah, itu kan luar biasa. Lalu kalau kita melihat misalnya contoh orang-orang bisnis, Ciputra, Bob Sadino, Bill Gates, atau Jack Ma. Sekarang yang konkret aja misalnya Bill Gates. Bill Gates waktu kuliah, dia itu kalah pintar dengan teman-temannya yang nilainya hampir semua A, yang juara-juara. Tapi kenyataannya dalam hidup, dia mempunyai Microsoft, mempunyai perusahaan, teman-temannya yang pintar, yang juara sekarang jadi anak buahnya. Nah, itu kenapa? Nah, artinya teman-temannya itu punya bakat atau kemampuan. Sementara si Bill Gates itu mengembangkan bakat dan menjadi potensi, akhirnya Microsoft menjadi berjaya sampai sekarang. Nah, itu poin-poin yang bisa disampaikan. Lalu dikatakan bahwa bakat adalah kemampuan alami ya untuk melakukan suatu hal. Ya, misalnya orang kadang-kadang seperti Ayu contohnya menulis buku. Pada waktu dia itu belum saya suruh nulis, dia itu setiap kali habis pameran hanya nulis-nulis di kertas kosong, dibuang tempat sampah, saya baca. Saya nggak bisa nulis. Akhirnya karena tak dorong, dikembangkan potensinya, sekarang dia menjadi 14 penulis novel, 9 buku anak, sekarang malah menjadi writer dan menjadi co-writer ya, atau ghostwriter. Jadi menulis dan menjadi editor. Ya, yang dulu sebetulnya menjadi karyawan biasa, tapi sekarang bisa mandiri karena bakat yang dikembangkan menjadi potensi menjadi author, writer, co-writer, bahkan editor seperti itu. Nah, potensi itu kemungkinan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Jadi kalau Ayu tadi hanya bekerja, tidak saya sentil, tidak akan menjadi penulis atau co-writer, ghostwriter, bahkan nggak jadi editor. Sekarang bisa menjadi editor sendiri, bisa menjadi penulis sendiri, bisa mandiri, nggak harus ke kantor, dari rumah. Apalagi dengan situasi pandemi seperti ini. Jadi, yang namanya potensi itu membutuhkan pelatihan, membutuhkan pembinaan, dan membutuhkan pengembangan. Pengembangan itu bisa dari diri sendiri, maka ada yang namanya belajar sendiri, ya. Ada yang dari orang lain. Ayu tadi saya kembangkan, tapi kebalikannya, Ayu mengembangkan saya jadi penulis. Makanya Mas Dewa menyebut
Saya ya writer, author, atau mungkin trainer, motivator. Nah ini karena saya juga gantian dikembangkan oleh Ayu, sehingga sekarang saya punya banyak tulisan, bahkan ada beberapa yang masih ngantri untuk diterbitkan. Nah, bakat itu ada pada masa sekarang. Sekarang ini saya, ya ini misalnya bakatnya ngomong. Tapi kalau nanti saya kembangkan lagi, mungkin saya menjadi pembicara bukan hanya nasional, bisa internasional. Kalau apa? Kalau mungkin saya belajar bahasa Inggris. Karena dengan kemampuan bahasa Inggris, maka training, materi ini bisa kita jual kemana-mana. Sampai ke luar negeri atau mendunia. Kalau sekarang ya mungkin di Indonesia saja. Nah itu beberapa poin yang saya sampaikan mengenai bakat dan potensi. Potensi sendiri berasal dari kata Latin potensia, artinya kemampuan. Ya, lazimnya dikaitkan dengan aktus atau tindakan atau kenyataan. Ya, ketela itu memang hanya ketela saja. Tapi setelah sama ahli masak, bisa dibuat getuk, bisa dibuat singkong goreng, atau singkong rebus, atau mungkin alen-alen, atau emping tela, dan seterusnya. Artinya bakatnya menjadi berkembang menjadi banyak, bermacam-macam karena dikembangkan. Nah, potensinya itu dikembangkan. Artinya ya kemampuan untuk ya menerima diri yang lain. Menerima diri yang lain yang tadinya saya hanya seorang peserta cerita, sekarang menjadi pendongeng atau storytelling. Bahkan sekarang bisa juga malah saya ngasih pelajaran bagaimana mendongeng itu. Yang tadinya hanya pendengar, tapi karena tergerak. Sama dengan Andreas Kennedy, ya. Andreas Kennedy itu senang mendengarkan saya, akhirnya dia menjadi penulis. Nah itu karena apa? Dia merasa tersemangati. Nah ini hal-hal yang sebetulnya bisa kita kembangkan ya, dari bakat-bakat kita itu dengan cara banyak belajar dan banyak berlatih. Nah contohnya yang lain misalnya air. Air itu ada potensi menjadi panas kalau mungkin kita rebus, ya. Jadi waktu air hanya diam saja, itu ya masih belum berpotensi, belum dikembangkan. Sama juga dengan misalnya air, dengan air itu dimasukkan kulkas atau freezer menjadi es. Jadi berpotensi menjadi es. Tapi kalau didiamkan ya nggak jadi apa-apa. Jadi fase pertama adalah proses perubahan sendiri. Air masih dalam keadaan dingin. Nah saat ini air belum panas. Ya, namun pada fase itu dia pertama itu dia punya ciri panas. Secara potensial sudah terdapat di sisi air. Nah, ciri yang kedua adalah nanti kalau dia dipanasin menjadi panas, tidak dingin lagi. Mungkin sementara itu kali ya, biar seru. Mungkin ada tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Ya. Oke, terima kasih Mas Danang yang sudah menjelaskan apa itu potensi dan apa itu bakat ya. Dan kadang-kadang dulu waktu kita masih kecil atau usia-usia SD SMP ada pencarian bakat, minat dan bakat gitu ya. Itu kita dicari apa sih bakat kita, menuju ke mana sih kita pengennya di bidang apa gitu ya. 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 Oke, untuk Anda sahabat pembelajar yang siang hari ini join di Zoom, silakan kalau ada yang bertanya langsung saja buka mic. Ini saya sapa dulu, ada Pak Nopen dan Esther Hari. Selamat pagi Abang Danang. Wah ya Abang Danang ya. Oke, ini karena looknya kayak Betawi, tapi pengennya dari Timur Tengah ini tadi Mas Danang. Oke, kalau ada yang pertama bertanya langsung saja ya. Gimana Mas Danang? Saya tambahin sedikit ya. Jadi semua orang tadi Mas Dewa sampaikan nyari bakat itu sebetulnya G. Howard Gardner itu yang ngomong intelligence itu ada 8 macam intelligence. Jadi orang dulu dianggap pintar kalau itu dia itu punya mathematical logical atau mathematical intelligence. Tapi itu IQ. Tapi bahayanya kalau hanya pintar aja, yaitu bisa orang korupsi, bisa orang berbuat nggak benar karena mengandalkan pandainya. Lalu muncul EQ, emotional quotient. Orang sukses kalau bisa berhubungan dengan orang baik. Contohnya tadi Bill Gates ya.
Dia karena bisa berhubungan dengan baik teman-teman yang pintarnya, maka dia sukses dibantu oleh teman-teman yang pintar tadi. Tapi di atas semuanya itu SQ, spiritual quotient, ya. Dulu Ginanjar itu ya, Gimnasiar itu mengembangkan itu. Jadi SQ itu membentengin untuk orang hanya pintar lalu mencari kekayaan untuk diri sendiri. Tadi dikatakan kalau potensi itu harusnya untuk manfaatan orang lain. Nah, lalu itu baru satu ya. Lalu ada orang yang sebetulnya itu pintar ngomong. Itu namanya ada linguistic intelligence. Jadi kayak saya ini dulu nggak tahu Mas, karena waktu kecil itu dulu saya itu orang kampung, orang desa nggak bisa ngomong. Tapi dengan banyak baca, lalu akhirnya saya ikut lomba-lomba, akhirnya sekarang banyak bisa bahkan juara ngomong juga. Nah, lalu yang lainnya itu ada intrapersonal, itu orang yang tahu kemampuan diri. Termasuk penulis-penulis itu diam, ya dia melihat dalam dirinya, itu intrapersonal bisa menulis. Kalau interpersonal, nah yang tadi kayak Bill Gates itu, dengan orang banyak bergaul itu bisa sukses. Maka orang menjual sesuatu itu biasanya mungkin pada keluarga sendiri, pada temannya, ya, friend, family, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu karena hubungan baik, ya, itu bisa menjadi sukses. Lalu ada yang lain kinestetik. Dengan gerak, orang menjadi olahragawan, dari atlet, bisa sukses. Lalu dengan misalnya spasial, melukis, menggambar. Nah, adik saya yang arsitek ini sudah menjadi pegawai pajak, udah puluhan tahun, kurang beberapa tahun pensiun, baru nemukan bahwa dia itu bisa gambar. Nah, sekarang dia mulai melukis, dijual 300.000. Dia bilang sama saya, wah terlambat ya Mas, nggak ada yang terlambat. Nah, itu kamu menemukan baru sekarang. Memang penemuan bakat tadi kalau Mas Dewa sampaikan, ada yang cepat, ada yang lama. Ada yang stimuli dari luar, ada yang dari dalam diri sendiri. Lalu ada musical intelligence. Orang ada pinter yang menulis lagu atau menyanyikan lagu, menjadi komposer, dan seterusnya. Jadi itu termasuk bakat bisa dikembangkan juga. Lalu ada natural intelligence. Nelayan, petani, kalau petani itu nanam apa aja, di mana aja, dengan ukuran berapa, dia mungkin hafal. Istilahnya tangan dingin. Nelayan juga gitu. Dengan musim kayak gini, awan kayak gini, cuaca kayak gini, yang banyak ikan di mana. Dia lebih hafal daripada kita. Nah, ini namanya banyak potensi-potensi di dalam setiap manusia ada. Mungkin Mas Dewa juga bisa cerita. Mas Dewa sekarang menjadi host, menjadi presenter yang sekarang dengan tenang setiap kali mengantar. Itu kan mulainya gimana, mungkin Mas Dewa juga bisa cerita. Saya kira pakai proses, nggak mungkin langsung bisa begini kan Mas Dewa? Boleh sharing Mas Dewa? Iya, pakai proses. Iya, nervous juga pertama-tama. Dan memang kalau saya sendiri boleh cerita, itu kan saya lama di radio siaran juga ya. Jadi dulu SMP itu suka dengerin radio, kemudian waduh enak banget tuh pengen siaran di radio. Baru bisa jadi penyiar tuh kelas 1 SMA. Jadi SMP itu dengerin radio, apapun tulisan dibaca seperti kayak penyiar gitu. Itu didengerin sendiri, kemudian ya masuk dunia radio satu SMA udah langsung dilatih ya sampai sekarang. Jadi artinya memang kalau saya sih menemukan bahwa oh ini salah satu bakat saya. Saya diberi talenta suara yang seperti ini dan laku dijual juga. Gitu. Lembut dan empuk ya Mas. Empuk, enak didengar. Iya. Itu talenta ya. Itu bakat ya. Artinya itu gift dari Tuhan ya. Bahwa saya diciptakan dengan pita suara yang seperti ini gitu. Itu termasuk. Nah itu Mas sekarang menjadi seperti ini karena sekarang udah potensinya keluar dari bakat menjadi potensi itu. Iya, iya. Nah, Mas Dewa sendiri mengalami itu muncul dari diri sendiri atau dulu ada yang dorong? Kalau saya lihat tadi kayaknya dari diri sendiri ya. Dari yang sendiri. Jadi penyiar dari itu. Iya, dari sendiri. Diri sendiri dan saya juga suka mendengar mungkin ada yang mau sharing Mas, boleh silakan. Gimana? Ya, oke. Ini teruskan, ada pertanyaan Mas, sama nanti kalau ada yang mau sharing silakan. Ya, silakan ya. Kalau ada yang mau sharing ya. Jadi teman-teman sahabat pembelajar yang siang hari ini gabung pasti juga punya bakat dong. Nggak mungkin ya manusia itu nggak punya bakat, nggak mungkin Mas ya. Ya. Ada Mas Theodorus, ada Mas Ardian Dio, ada Mas Jonathan, Hendri Henmawan, Abel, Sulfa. Boleh sharing ya, Nopen, Evi, Jessica.
Ya, ini ada pertanyaan dulu Mas dari Mas Ardian nih. Siang Pak Danang, apakah bakat merupakan pemberian dari Tuhan saja atau bisa terbentuk sejak kecil dari kebiasaan? Ya, sebetulnya yang namanya talenta, bakat, itu memang diberikan Tuhan. Nah, kalau dari kecil sudah diasah, itu sebenarnya sudah mengembangkan potensi. Jadi misalnya, waktu kecil itu, kalau saya ya misalnya ya, kok senengannya ngajak teman-teman, ayo kumpul bareng beli bola basket, ayo kumpul bareng beli bola sepak bola untuk main. Ternyata itu secara nggak langsung berarti bakat saya itu jadi pemimpin atau ngajak orang untuk berbuat sesuatu gitu loh. Jadi kayak leader. Nah, kalau servant leadernya ya saya alami bahwa kita harus mengalah sama teman-teman, bahwa teman-teman itu nggak semua sama, kadang berantem dan seterusnya. Itu dengan dialami dari kecil, lalu akhirnya setelah dewasa nggak kaget. Karena kita nggak bisa memuaskan semua orang, gitu loh. Jadi Tuhan sendiri kalau ada yang mengatakan ada yang dikasih talenta 1 atau 2 atau 5, pertanyaan yang bagus. Nah, ada yang dikasih kembangkan jadi 10, kasih 2 kembangkan jadi 4, tapi ada yang merasa dikasih 1 terus nggak mau ngembangin. Nah, ini nanti pada saat kita meninggal, dipanggil yang kuasa, kita akan ditanya, kamu sudah dikasih bakat atau talenta, kemampuan itu kamu kembangkan enggak? Nah, kalau kita dikasih talenta 5, bakat kita mati, nah kita harus bertanggung jawab, harus dikembangkan juga. Karena masalahnya ada orang yang dikasih 1 dikembangkan, ada yang jadi 5. Nah, kita mau mengembangkan enggak? Jadi dari kecil itu kalau kita asah, jadi potensi yang luar biasa. Oke, semoga terjawab. Mas Ardian, sekarang ke Mas talenta yang Tuhan kasih kepada kita. Ya. Bagaimana kita bisa mengetahui bakat, talenta yang Tuhan kasih kepada kita? Ini dari Mas Nopen Hari. Nah itu kita ketahui ya kalau kita misalnya umpamanya ya saya bisa dari orang lain. Wah, kamu kayak Kak Seto. Wah, Kak Seto. Apa wajah saya terdongeng, suka anak-anak. Lalu saya nyotin, saya telepon, saya ketemu Kak Seto, lalu saya tanya sama Kak Seto, saya itu kok orang bilang banyak orang saya itu kayak Kak Seto. Nah, mana menurut Kak Seto? Kadang tuh dongeng, suka anak-anak. Jadi sekarang jadi kembaran ketiga lah Kak Seto, Kak Kresno, Kak Danang. Nah, saya juga karena saya suka dongeng, suka anak-anak. Lalu yang dikatakan orang saya itu KW3-nya Kak Seto, oh iya ya. Akhirnya saya sekarang jadi storyteller, mendongeng dari Sabang sampai Merauke. Enak juga jalan-jalan di sana juga tahu dongeng-dongeng dari masyarakat Indonesia yang lainnya. Jadi taunya itu kadang-kadang memang ada dilihat orang lain. Kayak Ayu tadi, kalau nggak saya sentil jadi penulis, enggak. Kebalikannya, kalau saya nggak disentil oleh Ayu, jadi juga. Jadi bisa, kalau Mas Dewa tadi dari diri sendiri, pengen menjadi penyiar dan mengembangkan, nah Ayu sama saya ini saling sentil-menyentil. Nah jadi bisa itu dari diri sendiri yang sudah menemukan, atau dari orang lain yang mendorong kita untuk menjadi sukses. Nah ini saya kasih contoh yang konkret supaya lebih gampang aja penjelasannya. Ya. Silahkan mungkin ada yang lain atau yang mau sharing atau Mas Dewa nambahin boleh? Oke, semoga terjawab ya Mas Nopen Hari ya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya, silahkan langsung tulis di Zoom group chat atau langsung buka mic-nya, silahkan. Kita bahas mengenai apakah perbedaan dari bakat dan potensi ya. Oke, sambil nunggu teman-teman sahabat pembelajar yang mungkin ingin bertanya atau sharing, sudah dibuka Mas Danang. Mas Danang, ini kalau saya mempunyai teman misalnya ya, memang teman dia punya bakat lah, memang dia memang pandai menyanyi dari kecil dan dia meraih juara-juara di kompetisi dalam bidang tarik suara gitu. Nah saya ini kalau nyanyi juga fals juga kadang-kadang, tapi nggak banyak, tapi bisa nyanyi, tapi saya
ingin mengembangkan potensi, tapi saya mungkin nggak bakat nyanyi. Ini seperti itu ya Mas ya? Apakah ketika saya berlatih menyanyi, Gimana Mas? kemudian saya berhasil bisa menyanyi? Tadi ada kereta lewat. Oh, ada kereta lewat. Oke. Okay. Tidak terdengar ya Mas ya? Oke, sahabat pembelajar, saya ingatkan lagi untuk Anda yang bertanya, silahkan ini sambil nunggu di sekitar posisi Mas Danang sedang ada kereta lewat ya. Jadi suara agak bising pasti. Kita tunggu dulu Mas Danang mendengarkan suara kita. Halo, baik, Mas Danang. Udah terdengar Mas? Udah terdengar. Udah Mas terdengar? Nah, ya, sekarang soal menyanyi atau bakat itu. Jadi ada orang itu yang butuh waktu pendek, ada butuh waktu yang panjang. Kalau saya mau jadi penyanyi mungkin butuh waktu yang panjang, Mas. Karena saya nggak punya bakat untuk itu. Tetapi tadi yang dikenal Mas Dewa, temennya tadi, akan mudah. Nah, contoh konkret saya, Mas. Waktu itu saya ingin ikut menjadi anggota konser musik. Nah, saya disuruh mencet piano. Coba, do sama dengan C gimana? Wah, saya nggak bisa, Mas. Do sama dengan G, do sama dengan nggak bisa, karena memang saya nggak punya bakat. Tetapi ada anak kecil yang begitu disuruh do sama dengan A, D, E, bisa. Nah, dia punya bakat, karena berarti dia mempunyai musical intelligence, termasuk yang jadi penyanyi tadi. Saya enggak, Mas. Jadi kita tidak boleh iri sama orang lain, bakat orang lain. Kita akan bahagia, senang kalau kita menemukan bakat kita sendiri. Bahkan dengan bakat kita misalnya menolong orang, berbuat baik, atau menjadi penderma, itu aja kita harus disyukurin. Karena mungkin kita punya kelebihan sesuatu. Entah makanan, entah uang, entah atau bakat kemampuan ngomong kita. Nah itu jadi beda-beda. Kalau yang udah punya bakat, itu akan mudah Mas. Tetapi kalau yang belum, ya saya ini akan butuh waktu yang lama. Itu. Makanya betul Mas Dewa, memang harus berlatih lebih keras lagi gitu loh. Sama, saya waktu sekolah, teman saya itu ada Mas. Yang juara 1 yang nilainya 10A semua itu saya perhatikan, dia itu kalau di kelas ya itu cuma menteng aja ngeliatin aja gitu. Tapi udah tahu. Tapi beda dengan saya Mas, saya harus nulis, tak kasih stabilo, kasih garis merah, tak kasih tanda pentung, ini nanti penting. Jadi seolah-olah saya sekolah untuk nilai. Tapi teman saya itu memang nggak usah harus cari nilai karena dia bakat pinter, udah dengan sendirinya nilai bagus. Jadi betul kalau mau mengembangkan ada yang perlu banyak waktu. Nah saya sering jadi juara juga karena saya berlatihnya lebih banyak daripada orang yang mestinya pinter tapi dia tidak mau belajar atau menyepelekan Mas. Biasanya mereka gagal. Yeah. Oke, jadi kalau kita memiliki potensi dan keinginan, itu belajarnya lebih keras ya daripada kita sudah memiliki bakat, gitu kan lebih cepat ya. Intinya itu ya, Mas. Betul. Ya. Oke, jadi kalau misalnya nih Mas, ya kita memiliki halo Mas. Ya. Halo Mas Danang. Ya. Udah dengar ya Mas? Ya. Halo. Ya, oke. Ya. Mas Danang, ini kalau orang tua ini kan punya anak juga, misalnya memiliki anak gitu ya, dan kita orang tua itu pengen memastikan bahwa ini anak saya ini bakatnya apa sih gitu. Ada pengalaman atau ada tipsnya Mas? Nah, saya contoh aja anak kecil yang namanya Clayton. Clayton itu keponakan saya sekarang baru umur 4 tahun. Dia itu suka kalau ada tanah itu dia suka ngoret-ngoret. Nah, ini sebenarnya dikembangkan dia bisa membuat menggambar dia. Jadi jangan kita paksain ya seperti gampangnya. Burung disuruh berenang susah, Mas. Ikan disuruh terbang susah. Jadi anak-anak harusnya lebih baik orang tua itu ngikutin apa yang disukai anak. Misalnya, konkretnya, Muhammad Sohri itu dia olahragawan, pelari. Ya udah, dia digembleng dalam lari itu. Dengan lari itu akhirnya dia menghasilkan uang banyak. Ya nanti mungkin diajarin untuk berinvestasi, untuk menambah, untuk hidup. Kalau sukses itu saat itu mungkin sudah nggak aktif lagi, menjadi susah. Nah ini memang
memang masing-masing itu harus dilihat. Anak-anak juga harus dilihat seperti itu. Kita ngikutin aja. Jadi kalau ada anak yang misalnya malas sekolah, tapi dia kok sukanya dagang, ya udah. Kelihatannya juga kayak dagang itu suka kadang-kadang buat bakso, buat es krim, buat tahu bulat, biarin aja. Dari situ dia belajar. Siapa tahu dia menjadi pedagang juga. Kalau dia harus sekolah-sekolah yang nilainya lain-lain 6, ya nggak masalah. Yang penting lulus, punya pengetahuan, nanti dia kembangkan apa yang paling dia suka. Nah, makanya tadi ada 8 kecerdasan menurut Howard Gardner tadi. Semua orang pasti punya. Jadi sebagai orang tua memberikan ruang-ruang untuk anak ya. Apa yang disukainya itu diberikan ruang ya. Sampai kita bisa memastikan, ini sukanya berdagang, atau sukanya memasak, atau suka mau nyanyi, atau apapun itu ya. Iya. Oke, Mas Anang. Mas, kalau ngomongin bahkan bakat... menari pun juga bisa loh, Mas. Gimana? Menari pun juga bisa loh. Kan penari-penari itu kadang-kadang anak-anak nggak diarahkan misalnya gamel, jadi dalang, bahkan kalau akhirnya orang-orang luar negeri yang bisa musik-musik tradisional, nanti kalau jadi patenya orang luar negeri, apa nggak sayang kita? Iya. Oke. Dan banyak orang-orang teman-teman di Belanda sana sudah fasih berbahasa Jawa dan langgam, mocopatan gitu ya, karawitan, bahkan sampai gamelan itu sudah lebih ahli dari kita. Saya minimal saya nggak bisa gamelan ya. Tapi mereka itu berarti punya potensi ya. Apakah memang mereka juga ada bakat meskipun budaya tidak diturunkan dari mereka, dari nenek moyang mereka? Nah itu punya, tapi yang di musical tadi, karena punya jiwa seninya, jadi ada gampang mengembangkan, gampang nangkep, gampang lalu memahami, mengerti dan mengolah, Mas. Makanya yang wanita-wanita pun juga jadi sinden juga luwes banget, maka kadang-kadang saya ketawa juga dengerin itu. Betul. Dan kita harusnya tergerak ya kita semua ya. Kita harus lebih mempelajari budaya-budaya Indonesia. Termasuk kuda lumping, termasuk reok Ponorogo itu kan udah diakui oleh negara tetangga, baru ribut. Nah, kenapa kita nggak kembangkan gitu kan? Iya. Oke Mas, apapun bakat yang kita miliki, kemudian kalau kita memiliki potensi apa, itu kan harus dikembangkan ya dengan kerja keras. Lebih keras lagi ketika kita memiliki bakat juga. Nah, apa yang harus dimiliki, mental-mental seperti apa yang harus dimiliki ketika kita sudah paham, kita sudah yakin bahwa, aku bakatnya seperti ini, dan harus melakukan apa untuk mengembangkan bakat itu, sehingga bakat itu bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Nah, kita harus mencintai apa yang kita punya. Jadi nggak boleh, katakanlah kalau saya nulis buku kan cara bodoh. Mungkin karena saya nggak pakai cara pintar. Ya saya nggak mau dianggap bodoh. Tetapi begitu buku saya laris, bahkan banyak dibajak, banyak KW-KW. Nah berarti sesuatu yang dikatakan bodoh tadi yang nggak sepenuhnya bodoh. Berarti itu inovasi atau kreatif. Itu strategi. Jadi kita nggak harus malu sama apa yang kita punya, nggak boleh iri dengan yang lain. Jadi kayak ikan yang bisa berenang, ya kita nggak harus seperti ikan. Kayak burung yang bisa terbang, kita nggak harus seperti burung yang bisa terbang. Jadi kita harus mensyukuri apa yang masing-masing kita punya, karena Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda. Justru dengan itu maka menjadi dunia berwarna. Pelangi indah juga karena macam-macam. Hibiku hijau, merah, kuning, hijau kan? Itu karena macam-macam. Taman bunga menjadi indah karena ada bunga mawar, ada melati. Meskipun saya jadi bunga trembeleknya, saya juga harusnya bangga karena apa? Kamu kelihatan cantik karena asal ada yang jelek. Kalau semua cantik, kamu nggak kelihatan cantik. Jadi kalau kita mensyukuri apa yang kita punya dengan talenta satu pun, asal kita kembangkan, jauh lebih mulia daripada orang yang talentanya banyak tapi dipendam. Ya seperti teman-teman saya yang kuliah itu, kenapa saya menjadi juara satunya? Padahal mereka harus pinter-pinter. Karena mereka menyepelekan, malas membuat PR, lalu ngerjain tugas semaunya. Lalu pokoknya begitu ngerjain soal, langsung cepet-cepet, langsung keluar. Sehingga, wah hebat. Saya enggak, sebelum waktu selesai, saya teliti terus. Sehingga kalau belum benar, saya ulang masih ada waktu. Lalu akhirnya ya nilai saya yang terbaik, karena saya merasa bodoh. Nah artinya apa? Ya cara saya akui aku bodoh, aku butuh waktu yang lebih lama. Jadi aku nggak boleh sama mereka. Mereka udah main, mereka lari, ya biarin aja. Nah ini
butuh kesabaran, butuh pengertian diri, butuh mental. Tadi Mas Dewa bilang mental nggak malu. Tapi kalau hasil menunjukkan kan akhirnya ya orang yang rajin tekun bisa lebih sukses dibandingkan orang yang pintar tetapi dia sembrono atau dia nggak mengembangkan bakat tadi gitu. Dan itu sayang sekali ya kalau seperti itu ya. Oh iya. Menyia-nyiakan bakat yang ada ya. Iya, dan banyak kan Mas. Karena, nah kayak orang Indonesia ini kenapa kalah misalnya dengan Jepang yang atau Hong Kong yang banyak gempa. Saya setiap hari kalau di Hong Kong itu setiap kali jam atau apa selalu pengumuman awas gempa, awas gempa. Pertama-tama saya lari terus Mas, tapi karena keseringan ya saya diem aja, ngapain lari-lari terus, nggak gempa-gempa. Artinya apa? Orang Jepang, orang Hong Kong karena ada itu maka lalu dia jadi pinter Mas. Rumahnya di gimana buat misalnya papan-papannya itu bisa bergerak menyesuaikan gempa sehingga nggak mudah rubuh. Lah tempat kita karena kita itu enak-enak, jarang ada gempa, Mas Dewa tahu ada banjir gempa begitu ada sekali pada rubuh semua kan. Nah itu karena apa? Kita harusnya belajar dari orang-orang yang punya gempa untuk jaga-jaga kalau suatu saat kita juga gempa. Bagaimanapun juga kita ada tempat apa yang lewat kita itu juga ada jalur-jalur gempa juga kan. Itu misalnya. Iya. Oke. Jadi memang harus dikembangkan ya bakat ini ya. Karena memang manusia itu dilahirkan dengan DNA yang berbeda-beda. Miliaran penduduk atau manusia di dunia ini berbeda. Dan setiap orang udah menjadi manusia itu sebenarnya udah menjadi pemenang dan memiliki keunikan ya. Atau keunggulan lah ya dalam diri masing-masing. Tinggal kita bagaimana mencari keunggulan kita itu gitu ya. Ya betul yang disampaikan Mas Dewa. Kita lahir itu kalau kita lihat dari asal usul sperma dan sel telur, kita itu paling satu lawan 200 saat masuk ke telur. Kita lahir sebenarnya sebagai pemenang. Nah, artinya sebetulnya tinggal mengembangkan. Nah, itu artinya sudah punya bakat, tinggal potensinya yang dikembangkan. Itu aja. Oke, Mas Danang, ada lagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya? Silakan kalau ingin, silakan buka mic atau sekaligus buka kamera kalau bersedia. Kalau tidak ada, ini waktunya sudah lewat nih Mas. Mungkin ada closing statement dari Mas Danang mengenai bakat ini yang penting untuk kita ini. Ya, jadi talenta adalah bakat dan pembawaan. Potensi adalah kemampuan, kesanggupan, dan tenaga. Semua orang punya bakat, punya kemampuan. Tapi akan menjadi lebih dahsyat, menjadi luar biasa kalau itu dikembangkan sehingga menjadi tindakan nyata atau aktus. Ya, selamat mencari bakat kemampuan masing-masing dan kembangkan sehingga Anda sukses dan berhasil menjadi 10 kali lipat hasilnya dengan bakatnya masing-masing. Terima kasih. Tuhan berkati. Salam sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih Mas Danang Priyadi yang sudah sharing mengenai bakat dan potensi yang sangat bermanfaat untuk kita semua dalam mengembangkan bakat dan potensi masing-masing untuk keberhasilan dan mencapai cita-cita kita masing-masing ya di masa depan yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi Mas Danang, terima kasih untuk sahabat pembelajar yang sudah join pada siang hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya Mas ya, dengan topik yang berbeda dan pasti menarik untuk kemajuan dan pengembangan diri kita. Terima kasih, salam sukses luar biasa, stay healthy.